Prof, izin bertanya terkait jalur penerimaan murid baru dalam SPMB ini kan masih ada jalur domisili. Nah, itu sistemnya bagaimana? Lalu terkait penerimaan mutasi juga itu sistemnya bagaimana? Ya, itu nanti kalau dibaca di draftnya akan jelas sekali. Jadi intinya begini, ini yang kenapa kami ganti nama itu karena selama ini muncul pemahaman yang kurang tepat karena dianggap penerimaan itu hanya zonasi. Jadi kami sampaikan bahwa jalur penerimaan murid baru itu ada 4. Yang pertama adalah domisili atau tempat tinggal murid. Kemudian yang kedua itu jalur prestasi. Yang ketiga jalur afirmasi. Yang keempat jalur mutasi. Nanti ada penjelasan masing-masing dari 4 jalur itu. Tapi saya ingin menjelaskan yang baru. Yang baru untuk SD semuanya sama, tidak ada perubahan. SMP itu yang berubah adalah persentase masing-masing jalur. Dan untuk jalur prestasi yang baru adalah adanya, kalau sebelumnya jalur prestasi itu kan ada akademik dan non akademik. Non akademik itu hanya ada 2, yaitu olahraga dan seni. Ditambah lagi nanti itu adalah jalur kepemimpinan. Jadi mereka yang aktif sebagai pengurus OSIS, pengurus misalnya pramuka atau yang lain-lain itu nanti menjadi pertimbangan melalui jalur prestasi itu. Jalur afirmasi itu persentasenya kita tambah yang memang masih untuk 2 kelompok. Pertama adalah untuk penyandang disabilitas, kemudian yang kedua adalah untuk masyarakat atau murid yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Jalur mutasi itu adalah karena tugas orang tua, dan termasuk jalur mutasi itu adalah kuota untuk para guru yang mengajar di sekolah tertentu. Jadi itu nanti detailnya bisa dibaca dalam draft yang saya kira sudah bisa diakses publik. Karena selama ini memang masih rahasia, tapi sudah bocor alus kemana-mana. Dan karena itu kalau ada yang berpendapat bahwa ini masih seperti yang dulu, saya kira tidak sepenuhnya sama dengan yang dulu. Karena itu kami ganti namanya, dan ada memang hal-hal yang baru menyangkut kebijakan ini, termasuk dalam hal bagaimana cara menghitung persentase itu kami sertakan sebagai lampiran dari peraturan menteri ini. Harapannya supaya multi tafsir dari pelaksanaan aturan yang selama ini masih terjadi itu dapat kita minimalkan. Termasuk yang nanti juga akan kami jadikan sebagai bagian dari bagaimana sistem ini dapat berjalan dengan baik adalah transparansi menyangkut data dan daya tampung sekolah-sekolah negeri. Dari sekolah negeri A misalnya itu bisa menerima berapa murid, daya tampungnya berapa. Dengan cara seperti itu, maka masyarakat akan bisa menilai kira-kira dia punya kans berapa persen untuk bisa diterima di sekolah itu, dan dia bisa kemudian ke sekolah yang lain, termasuk ke sekolah-sekolah swasta yang ada di daerah-daerah tertentu. Juga kami informasikan ke masyarakat peringkat akreditasinya. Nah, ini yang mungkin agak berbeda, dan ini menjadi bagian dari transparansi dan akuntabilitas informasi bagi masyarakat. Saya kira begitu ya, Pak. Cukup ya. Pak Tio dari Kompas, soal sekolah swasta untuk mendukung daya tampung tadi, apakah dari peraturan menteri nanti akan bisa mewajibkan Pemda-Pemda ini mensupport gitu Pak? Itu yang nanti kami bicarakan dengan Menteri Dalam Negeri besok. Tentu saja kemampuan masing-masing daerah berbeda, sehingga karena itu nanti dukungan dari pemerintah daerah untuk murid yang belajar di sekolah swasta itu dapat mendapatkan arahan dari Menteri Dalam Negeri sebagai tentu saja kementerian yang punya hubungan langsung dengan penyelenggaraan pemerintah daerah. Tapi ada satu yang nanti juga kami usahakan menjadi kebijakan adalah prioritas penerima PIP itu kami usahakan untuk bagi mereka yang belajar di sekolah-sekolah swasta. Ini upaya kami untuk, ini yang dari tingkat pusat, karena PIP itu kan alokasinya oleh pemerintah pusat. Tapi yang lainnya, misalnya ada pos daerah dan berbagai macam dukungan pemerintah daerah itu diserahkan kepada masing-masing pemerintah sesuai dengan kemampuan keuangannya. Tapi kami akan bicarakan besok dengan Menteri Dalam Negeri, mudah-mudahan juga ada dukungan kelembagaan dari Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu. Demikian ya, terima kasih. Terakhir ya. Oke. Dari detik dulu.
Detik atau menit? Detik, silakan. Saya Detika dari Detik. Jadi intinya resminya PPDB dihapuskan namanya, Pak, diganti jadi SPMB. Alasannya apa Pak kira-kira? Waduh, itu harus baca peraturannya, harus saya jelaskan di sini nanti bisa 5 jam. Singkat aja Pak, singkat Pak. Jadi kita ganti dengan sistem penerimaan mahasiswa baru. Sorry. Ini karena dosen jadi belum. Ini masih jet lag, malah sudah 100 hari masih jet lag. Sistem penerimaan murid baru. Ini namanya, singkatannya SPMB. Nah, alasannya diganti kenapa? Ya karena memang kita ingin memberikan layanan pendidikan yang terbaik bagi semua. Yang kedua, ada beberapa kelemahan dari sistem lama yang perlu kita perbaiki. Solusinya yang sudah baik kita pertahankan. Karena itu untuk SD tidak ada perubahan. Untuk SMP jalurnya tetap sama, perubahannya pada persentase masing-masing jalur. Untuk SMA itu lintas kabupaten kota sehingga penetapannya adalah berdasarkan provinsi. Nah itu yang baru dibandingkan dengan yang sebelumnya. Jadi kalau ada yang kritik paling hanya ganti nama, ujung-ujungnya sama, saya kira tidak sama. Kalau sama kenapa harus diganti namanya? Kira-kira begitu. Begitu ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.